Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan ke-10 Ekonomi kelas 12. Di sini saya akan melanjutin tentang pembahasan contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Nah, melanjutkan yang kemarin, tanggal 20 Januari 2018 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 400.000. Nah, ini kan kita ngebayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 400.000. Maka yang jadi di debitnya itu beban listrik, air, dan telepon. Nah, beban air, listrik, dan telepon itu kan kita menggunakan, harus dibayarnya menggunakan uang. Nah, berarti yang di kreditnya berarti itu kas ya. Berarti beban listrik, air, dan telepon dibayar menggunakan uang perusahaan disebut kas, maka beban listrik, air, dan telepon di debit dan kas di kredit. Nah, lanjut ke tanggal 21 Januari 2018 diterima pendapatan jasa perbaikan motor sebesar 5 juta rupiah. Nah, kalian sudah tahu kalau misalkan ada kata diterima pendapatan jasa, maka yang di debitnya itu kas. Berarti yang di kreditnya pendapatan jasa. Berarti kasnya 5 juta, pendapatan jasanya 5 juta. Lalu, tanggal 22 Januari 2018 dibayar utang usaha yang timbul karena transaksi 9 Januari 2018. Kalian lihat di pertemuan sebelumnya, yang pada tanggal 9 Januari 2018 itu ada membeli peralatan seharga sekian dan baru dibayar sekian. Nah, berarti itu ada utangnya. Nah, berarti utangnya itu di debit dan kasnya di kredit. Karena pembayaran utang itu kita menggunakan uang perusahaan atau kas. Nah, sekian dari informasi lagi bahwa tanggal 9 Januari 2018 itu membeli peralatan seharga Rp2.200.000 dan baru dibayar Rp1.000.000, maka utangnya itu sebesar Rp1.200.000. Nah, Rp1.200.000. Berarti utang usahanya Rp1.200.000 dan kasnya Rp1.200.000 karena membayar utang usaha. Lanjut ke tanggal 25 Januari 2018. Dibayar beban gaji karyawan sebesar Rp1.600.000. Di sini kan ada beban gaji. Nah, beban gaji kita membayar beban gaji karyawan pasti menggunakan uang perusahaan. Maka beban gaji di debit dan kasnya di kredit sebesar Rp1.600.000. Nah, sekali lagi kalau misalkan penggunaannya digunakan terlebih dahulu baru dibayar, itu namanya beban. Kalau misalkan dibayar dulu baru digunakan, itu namanya dibayar di muka. Jadi kalau misalkan gaji, karena gaji karyawan itu kita kerja dulu baru digaji, maka namanya beban gitu. Beban gaji di debit dan kasnya di kredit. Lanjut ke 26 Januari 2018. Tuan Akbar mengambil uang dalam kas sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan pribadi. Nah, berarti pada tanggal 26 Januari 2018 ini, Tuan Akbar mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kalau misalkan untuk keperluan pribadi, nama akunnya itu private atau prive ya, private atau prive. Nah, pengambilan pribadi itu kan pasti dari uang perusahaan ya. Nah, pasti dari kas, berarti private di debit, kas di kredit. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada kata-kata keperluan pribadi, namanya itu private ya. Terus, tanggal 28 Januari 2018 diterima pembayar piutang usaha sebesar Rp2.500.000. Sekali lagi, piutang itu uang kita ada di orang lain. Nah, si uang kita ada di orang lain itu telah dibayar ke kita. Nah, berarti si kas kita kan bertambah, uang kita bertambah karena uang yang di orang lain itu udah diterima ke kita. Berarti kasnya di debit, karena piutangnya udah diambil, berarti piutangnya di kredit, kayak gitu. Lanjut ke 29 Januari 2018 diterima pinjaman dari bank sebesar 20 juta. Nah, berarti karena kita minjam uang dari bank, otomatis kita bengkel kita dapat uang. Nah, berarti uang itu disimpan di kas. Karena kita itu minjem, berarti kita punya utang ke bank. Berarti kasnya di debit, utangnya di kredit. Sebenarnya kalau misalkan kalian pahami dari transaksi dari pertemuan pada saat pembahasan
siklus akuntansi perusahaan jasa di jurnal umum, kan pasti udah ngeh gitu kalau misalkan transaksi ini ya kayak gini berarti akunnya kayak gini. Kalau misalkan transaksinya kayak gini berarti akunnya kayak gini. Kalau misalkan transaksinya kayak gini berarti akunnya kayak gini kayak gitu. Jadi kan juga secara tidak langsung pasti lebih memahami gitu. Kalau misalkan nanti kalian masih kurang jelas, kalian boleh nanti tanyakan pada saat pertemuan tatap muka terbatas setiap hari Kamis. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, silakan kalian kerjakan di buku besar kampus di transaksi-transaksi yang di bawah ini. Jadi, selamat mengerjakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.